Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di Wildan Official. Kali ini ya kita akan bahas pertandingan Vietnam versus Indonesia. Kita review Vietnam versus Indonesia ya, yang tadi malam Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam ya dengan skor 0-1. Tapi sebelum itu ya saya ingatkan lagi, semoga kalian sehat-sehat selalu dan juga jangan lupa ya subscribe ya, like-nya ya ditekan dan mungkin notifikasinya bisa diaktifkan gitu. Jadi nanti misalkan ada konten terbaru dari Wildan Official ya, bisa langsung dibuka gitu ya. Jadi jangan lupa dukung saya terus ya, semangati saya terus dengan cara melakukan subscribe ya. Sebelum kita ke pertandingannya, Indonesia memang ditargetkan ya untuk menang ya melawan Vietnam, karena memang secara di atas kertas Indonesia tidak jauh secara kualitas ya dari Vietnam itu sendiri. Maka dari itu memang apa yang menjadi target PSSI adalah 1 kali imbang, 1 kali menang, 1 kali kalah ya. Itu sudah terjadi, 1 kali kalah melawan Irak, 1 kali menang melawan Vietnam, dan ya siapa tahu besok bisa imbang melawan Jepang ya. Walaupun sebenarnya ini mission impossible ya, tapi ya nothing is impossible buat orang yang mau berusaha gitu. Ada beberapa banyak sebenarnya catatan dari timnas Indonesia, terlepas dari mungkin dalam tanda kutip ugly win ya dari Vietnam. Tapi saya tidak mau menyoroti lebih kepada ugly win-nya. Tapi memang kita itu menang melawan Vietnam, terlepas dari gol itu adalah gol penalti ya. Tapi memang Indonesia bermain cukup baik lah, cukup bisa mengimbangi. Ya, itu terjadi di babak pertama. Di babak kedua sebenarnya Indonesia itu drop banget lah kalau menurut saya. Ya, kacau. Tapi sebelum kesana jauh, kita akan bahas dari pra pertandingannya. Indonesia memakai formasi 4-4-2. Nah, starting line-up-nya sendiri yaitu di kiper ada Hernando Ari ya, kemudian backnya ada Asnawi Mangku Alam, kemudian Sandy Walsh. Sandy Walsh juga termasuk yang baru dimainkan ya. Sandy Walsh, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga Pratama Arhan. Kemudian di tengah ada Yakob Sayuri, kemudian Ivar Yener, Marcelo Ferdinand, Egy Maulana, kemudian juga Rafael Strijk. Sebenarnya ini di sini itu disebutkan 5-4-1, tapi juga di layar yang kemarin kita lihat itu formasinya 4-4-2. Jadi ya sebenarnya di atas kertas juga ini di luar di luar formasi yang disebutkan di data. Di lapangan sebenarnya Indonesia itu bermain sangat berbeda, dimensi berbeda dengan di pertandingan pertama. Maka dari itu beberapa kali ya kita absolutely chance created-nya itu sangat lumayan tinggi ya, apalagi di babak pertama. Kita bicara babak pertama gitu ya. Ya Asnawi yang di situ, kemudian Sandy Walsh yang menjadi 3 back, justru Arhan dan Pratama ini lebih ke depan gitu loh. Jadi bukan 5-4-1, tapi dia Arhan itu lebih ke 3 back sebenarnya, Hapner, Amat, Sandy Walsh gitu kan. Nah kemudian di lebih ke sebenarnya di pertandingan pertama ya, kemudian Egy Maulana itu lebih ke dia menemani strike, artinya dia tidak beroperasi di sayap ya, karena Arhan dia diposisikan ya dia maju gitu loh, karena yang di backup dari posisi Arhan ya ada Justin Hapner di situ kan. Beberapa kali juga dia membackup ketika Arhan selesai transisi menyerang ke bertahannya telat, bisa di cover oleh Hapner. Ya ini yang saya bilang, Hapner bagus sekali mainnya. Jadi Sintayong itu menurut saya
tidak bisa membuat Hubner digelandang, karena justru itu kesalahan dia karena tidak bisa memanfaatkan kualitas passing akurasi dari long pass yang dilakukan Hubner ya, beberapa kali membelah pertahanan Vietnam dan akurat gitu loh. Itu yang dimiliki oleh Hubner. Sedangkan ketika dia compact di tengah, artinya dia fight, ya dia tidak punya ruang untuk mengirimkan umpan-umpan progresi gitu. Ya jadi bagus sekali ini Hubner keluar potensinya gitu kan. Nah, kemudian Justin Hubner dia bisa beberapa kali membackup posisi Pratama Arhan ya. Sandy Walsh pun juga agak melebar. Jadi praktis amat yang stay di tengah gitu kan. Ya, kemudian Egy Maulana secara posisi dia sebenarnya di sayap, tapi dia ditempatkan di belakang Rafael Strike gitu ya. Jadi di tengah sebenarnya defensive midfield itu sebenarnya ada Jenner sama Marcelino gitu. Lah ini yang saya soroti Marcelino sebenarnya dia harus menemani Jenner, artinya dia tidak boleh terlalu ke depan. Sedangkan ya Jenner ini dia praktis tidak punya tandem sebenarnya ya. Jakob Sayuri juga dia mobile, artinya dia sama Egy itu melakukan pressing di dua pertama ya. Dan Marcelino ketika transisi menyerang dia tuh selalu terlalu ke depan gitu loh. Jadi Jenner ini benar-benar bingung. Artinya ketika mau melakukan umpan progresi dia bingung mau mengumpan kemana. Nah itu satu ya. Terlepas dari itu ini sudah bagus, tapi yang kita sayangkan lagi Maulana ya dia praktis hanya berkontribusi lewat doang pressing yang dilakukan Indonesia. Ya Indonesia cukup bermain bagus kan di babak pertama, terbukti beberapa kali pemain timnas melakukan high press ya, ya membuat Vietnam akhirnya melakukan long pass dan akhirnya yaitu tadi Indonesia memiliki kekuatan fisik dan postur yang bagus ya, Vietnam tidak bisa apa-apa ketika dia mau melakukan long pass yang seperti itu gitu kan. Sama Vietnam pun sebenarnya juga secara bertahannya dia juga high press juga. Indonesia pun juga high press ya. Ketika Indonesia memegang bola ya, high press yang dilakukan Vietnam ini beberapa kali menyulitkan kita itu kan di babak pertama. Tapi ya chance created kita lumayan banyak dan juga peluang ada beberapa kali walaupun sebenarnya finishingnya juga jelek. Itu pun juga dari second line kan, bukan striker. Ya beberapa ada Rafael Strike juga memiliki peluang itu, Rafael Strike, kemudian juga Sandy Walsh beberapa kali dapat ruang untuk menembak, tapi ya tidak ada yang efektif gitu. Ya Vietnam yang melakukan high press itu berhasil dieliminasi dengan beberapa kali umpan progresi dari belakang ya, umpan long pass, long ball yang dilakukan beberapa kali oleh Hubner ke beberapa langsung ke depan gitu kan. Nah beberapa kali juga terkena offside, tapi lebih banyak yang non offside gitu ya, artinya onside yang itu bahkan satu dari itu berbuah menjadi gol gitu kan. Nah kelemahan pemain Indonesia itu sebenarnya jelas kok. Indonesia itu pemainnya walaupun dia bagus secara bertahan ya, tak akui secara bertahan dia sudah bagus gitu kan, sudah bagus, kemudian juga melakukan karena sisi bertahannya sudah bagus, tidak telat ya. Tapi ya ini ketika kita melakukan proses build up yang artinya ini tidak lebih baik dari pertandingan pertama. Bahkan saya juga malah bilang ketika dari sisi serangan saya justru melihat di pertandingan melawan Irak itu lebih fluid gitu loh. Di pertandingan ini Indonesia itu benar-benar nggak ada pemain yang untuk tracking ke belakang dan minta bola, itu jarang sekali kita lihat gitu loh. Apalagi ya itu tadi Marcelino terlalu ke depan, Jenner bingung, tidak ada tandem untuk melakukan umpan progresi ke depan, siapa yang untuk menjadi penghubung di lini tengah dan lini belakang, menjadi penghubung ke lini depan, itu tidak ada gitu loh. Pemain tuh dia positioningnya dia langsung mencari positioning gitu loh, dan itu ya sudah terbaca oleh Vietnam, artinya dia di man to man ya bingung, Jenner di press yang pemain-pemain lain yang off the ball itu dijaga ketat ya, artinya di press ya, mau umpan siapa, akhirnya long ball kan ya. Itu makanya Indonesia itu harus
bisa available-nya sudah harus bagus ya, artinya dia bisa positioning kemana ya, tahu arah bola kemana, tahu cara membaca permainan seperti apa, tahu kapan pemain kita itu mau mengumpan ke siapa, tahu ketika misalkan kita itu tidak dijaga dan kita harus minta bola gitu loh. Dan ya itu tadi, ketika kita di man to man ya kita cari posisi-posisi yang mana itu di belakang pemain Vietnam supaya bisa melakukan umpan progresi. Itu yang harus menjadi catatan di babak pertama. Kemudian di babak pertama pun Indonesia juga lebih banyak melakukan second ball ya, menang second ball dari Vietnam ya, karena ya sudah seperti yang saya prediksi di preview, Indonesia bakal menangkan second ball dari pemain-pemain Vietnam, karena kita juga memiliki postur yang baik, postur yang bagus, tinggi, juga body balance, fisik yang kuat, yang ya itu mungkin Vietnam sedikit kalahnya di situ gitu. Kemudian sebenarnya Vietnam juga banyak melakukan penguasaan bola ya, tapi itu lebih ke daerahnya sendiri gitu. Jadi final third pass dari main Vietnam pun juga agak jelek karena kita bermain bagus secara bertahan. Kemudian long pass Indonesia itu yang jadi kunci ya. Justin Hubner ya yang melakukan long pass ke Rafael Strijk ya. Untungnya dia tidak offside ya. Ini Rafael Strijk mempunyai kelebihan yang dimanfaatkan, artinya body dia, kemudian fisik dia yang kuat, dan skill dia yang dia punyai itu bisa mengelabui pemain Vietnam loh, gitu loh. Itu dia bisa mengelabui Vietnam dan menjadikan itu menjadi pelanggaran. Artinya dia melanggar di kotak penalti, ditarik bajunya kalau tidak salah itu, dan Indonesia mendapatkan penalti. Alhamdulillah ya. Dari awal itu tadi proses long ball ke Rafael Strijk, dan Rafael Strijk mengeliu-liu body, dia memanfaatkan body dia dan ditarik kaosnya, dan akhirnya itu menjadi dihitung pelanggaran gitu kan. Dan akhirnya Indonesia berhasil mengeksekusi penalti itu dengan baik oleh Asnawi di menit ke-42, gol Indonesia, skor 1 ya, Vietnam 0 ya. Berarti setelah gol itu Indonesia masih sering melakukan high press. Di babak pertama dia masih high press, Vietnam terus mencari gol penyeimbang ya, tapi akhirnya half time ya, babak kedua dimulai ya. Mungkin ini menurut saya Sintayong sedikit melakukan ini tidak tahu ya, mindset ini mungkin diberikan Sintayong atau tidak ya, tapi ya kita lihat keseluruhan di babak kedua praktis Indonesia itu bermain bertahan gitu loh. Ini benar-benar bertahannya itu yang di babak pertama dia bertahannya keluar high press ya, sesekali man to man marking. Di babak kedua ya Indonesia merubah gaya bertahannya menjadi low defensive line, artinya dia bertahan dalam sekali ya, dan itu sangat menyulitkan Vietnam jelas gitu kan. Dengan seperti itu beberapa kali Vietnam serangannya terputus ya, apalagi ketika duel-duel udara ya. Tapi memang sangat riskan sekali kita lihat, apalagi di babak-babak terakhir itu Vietnam benar-benar hampir saja bisa menyeimbangkan kedudukan gitu. Tapi bek kita untungnya masih solid ya, terutama Sandy Walsh. Ini tak akui pemain bagus banget cara reading the game-nya ya, tidak panik, dan ya itu kualitas yang ditawarkan Sandy Walsh yang ternyata dia deserve untuk menjadi starter 11 gitu. Sandy Walsh itu deserve sekali ya. Jadi terlepas dia tidak bermain di posisi aslinya, tapi dia tampil sangat cukup bagus ya di pertandingan kali ini. Kemudian Indonesia sejak pergantian pemain yang tak soroti itu memang di babak kedua ya itu kurang ya, tidak bisa mengembangkan permainan yang padahal sebelum pergantian itu juga kita bertahan dan juga terkadang kita menyerang, transisi menyerang. Tapi setelah pergantian pemain praktis Indonesia tidak bisa apa-apa gitu loh, tidak hanya berkutat di bertahan saja, tapi ketika mendapat transisi menyerang ya tidak
memanfaatkannya dengan baik gitu, sehingga ya momentumnya hilang dan lain-lain begitu kan. Jadi kita bermain pasif sekali ya karena apalagi kalau bukan akurasi passing ya, kemudian positioning pemain, mencari ruang di belakang pemain Vietnam ya, kemudian melakukan kombinasi, kita kurang di situ. Dan juga ya mungkin karena masih bingung, kaget atau seperti apa, masih grogi ya, itu tadi beberapa kali pemain seperti Hoki Caraka yang harusnya dia bisa kill the game ya, harusnya bisa menjalankan tugasnya sebagai striker ya, dia tidak bisa apa-apa juga gitu kan. Padahal dia itu sebenarnya hoki loh, sesuai namanya. Beberapa kali off the ballnya itu bagus dia, positioningnya ya, mencari ruangnya bagus dia, tapi ya itu tadi nggak ada powernya gitu loh, shootingnya tuh nggak ada powernya. Itu saya bingung, padahal nih pemain kan baru main kan, maksudnya kan masih kuat gitu lah. Tak kira faktor-faktor non teknis seperti mental dan lain-lain ini masih berpengaruh di pemain-pemain kita yang berada di bangku cadangan. Sebenarnya secara kualitas nggak jauh, tapi ya itu tadi, harus punya mental yang sama kuat ya ketika menjadi bench atau menjadi starter level. Itu yang jadi permasalahan. Kemudian Vietnam juga beberapa kali melakukan long pass ya, yang mana itu juga nggak efektif. Wong kita itu posturnya tinggi, bodinya bagus, beberapa kali akhirnya frustasi kan, melanggar pemain kita gitu ya. Makanya Vietnam ini dapat kartu merah 1 ya, berawal dari itu tadi, Marcelo Ferdinand yang melakukan akselerasi bagus mengelabui dia, dan teman-teman dua pemain yang dikelabui ya, disebutnya dejavu gol Gareth Bale ya, ketika melewati Mark Bartra ya, kartu merah ya. Setelah kartu merah itu sama aja, Indonesia pun juga tidak memanfaatkan advantage 10 lawan 11 ini menjadi momentum untuk killing the game juga gitu loh. Jadi ya sama aja, tidak ada artinya kita punya advantage gitu. Tapi karena memang tak kira pemain kita sudah lelah, sudah capek, dan tak kira memang harus fokus untuk mempertahankan keunggulan gitu. Kemudian transisi bertahan ke menyerang itu yang menjadi masalah dari Indonesia di babak kedua. Kita lihat beberapa kali timnas Vietnam itu kehilangan bola, kita bisa counter attack ya. Momentum puncaknya terjadi ketika kiper Vietnam itu maju dan mau menyundul Nguyen Philip, tapi malah bola ada di Indonesia ya, belum tracking back dari kiper Vietnam, tapi kita tidak bisa memanfaatkan gitu loh. Itu berawal dari Witan ya kalau nggak salah, dia tidak berani melakukan shoot jarak jauh ya. Sebenarnya itu spekulasi juga, tidak cool pun juga tidak masalah gitu loh, tapi ya itu tadi transisi malah akhirnya hilang bolanya dan ditendang off target ya. Sebenarnya itu juga tidak boleh gitu loh, terjadi hal-hal yang banyak kita tuh dapat momentum besar tapi dipatahkan oleh pemainnya sendiri. Itu tidak boleh terjadi lagi, karena kita harus punya mindset peluang sedikit pun harus menjadi gol efektif. Bermain efektif itu lebih bagus, lebih baik di pertandingan yang punya kualitas seperti ini, dan juga yang berbau turnamen seperti ini. Kalau liga oke lah, tidak masalah, kita bermain bagus karena itu continue. Kalau turnamen ya kita harus bermain efektif ya, bermain jelek pun tidak masalah kalau menurut saya, walaupun saya lebih ke dua-duanya pun penting gitu. Oke, praktis sebenarnya yang saya soroti dari keseluruhan laga, kita punya keunggulan di kekuatan fisik kita bagus ya. Utamanya pemain-pemain yang bermain di Eropa ya, kita punya kualitas fisik yang bagus, kualitas postur yang tinggi, dan juga makanya dari itu kita banyak melakukan second ball kita bisa menang ya. Kita adu fisik bisa menang ya, perebutan bola kita bisa menang, bahkan pressing dari back kita itu terkadang juga langsung gitu loh, ketika melakukan umpan progresif Vietnam langsung dipepet, dan akhirnya membuat body balance pemain Vietnam goyah, dan juga akhirnya bolanya hilang lah. Itu juga penting terkadang dilakukan. Semoga performa seperti ini ya, advantage seperti ini diteruskan melawan Jepang. Kemudian yang terakhir ya, pemain overall yang menonjol menurut saya ya, semua
kiper, back ya itu semua menonjol. Ya, kalau untuk Ivar, Marcelino, terus kemudian yang depan itu tak kira so-so lah, tidak terlalu menonjol banget. Tapi seperti Hubner, kemudian Sandy Walsh, Jordi Amat, apalagi Jordi Amat ini bagus ya. Dia lumayan decisive lah. Dia bisa bisa ngerit permainan, terus juga ngelit lini belakang dengan baik, sehingga ini beda dengan Jordi Amat yang 5 pertandingan sebelum ini gitu. Tapi overall Sandy Walsh menurut saya menjadi MOTM ya, man of the match, terlepas dari sebenarnya Hernando juga bermain bagus gitu kan. Tapi Sandy Walsh ini kehadirannya memberikan dimensi yang berbeda seperti di laga melawan Irak gitu. Jadi ya, tapi ya sebenarnya starting line up saya yang saya prediksi di preview sebelumnya juga sebenarnya salah ya. Artinya Shane juga tidak main kan Pratama, tapi Pratama juga lumayan gitu. Yang menjadi PR bersama dari kita yang terakhir yaitu itu tadi masih belum bisa konsisten bermain di kedua babak. Indonesia di babak pertama melawan Irak bermain lumayan bagus dan bisa mengimbangi. Di babak kedua hancur. Di laga melawan Vietnam sama, di babak pertama kita bisa bahkan mengungguli, tidak mengimbangi lagi gitu. Dari segi chance created-nya, kemudian shot on targetnya, kemudian dari segi penguasaan bola ya, yang tidak kalah jauh juga, akurasi passing yang lumayan, off the ball, second ball-nya, keseluruhan kita mengungguli di babak pertama. Di babak kedua, Vietnam praktis yang menguasai pertandingan dan kita hanya reaktif football. Jadi tak kira ya kita selalu tidak bisa bermain bagus di kedua babak ya, menjaga momentum untuk bermain bagus. Tapi apalah daya itu, kita tetap menang 0-1 melawan Vietnam. Ya, Indonesia berhasil mendapatkan 3 poin dan masih ada peluang dan menjaga asa untuk melaju jauh di Piala Asia 2023. Jadi di match terakhir kita akan melawan Jepang. Target dari Shin Tae-yong tak kira sama, dia akan mencari hasil imbang, tapi berangkat ke lapangan pemain harus punya mindset menang ya, karena kalau kita imbang ya itu tidak masalah ya, karena kita juga mengincar menang. Tapi kalau kita mengincar imbang ya pasti kita akan hanya bertahan kan, tidak akan punya inisiasi untuk menyerang. Semoga Indonesia masih bisa konsisten ya melawan Jepang yang kemarin juga dikalahkan Irak. Tak kira Jepang akan all out ya melawan Indonesia, tidak ada kata-kata untuk menurunkan pelapis lagi, dan tak kira pelatih Haji Mimoriyasu juga melihat bagaimana compactnya defensif dari permainan Indonesia. Dia akan tahu celah-celah yang bisa digunakan untuk menghukum Indonesia tuh. Tapi kita harus optimis, sepak bola itu bukan matematika dan bola itu bundar, semuanya bisa terjadi. Semoga kita bisa mengatasi perlawanan dari Jepang ya. Kita harus semangat 1945 yang perlu kita kobarkan ketika melawan Vietnam. Oke, mungkin itu saja ya analisis dan review saya di pertandingan Vietnam versus Indonesia dengan skor 0-1. Indonesia masih punya peluang, dan Vietnam tak kira dia sudah no hope ya, karena 0 poin, dan juga walaupun dia menang lawan Irak tidak dapat menggeser posisi Indonesia karena kalah head to head lawan Jepang juga Indonesia. Kita realistis pasti akan menjadi peringkat 3, tapi ya kita harus menjadi peringkat 3 terbaik dan tanpa menunggu hasil dari laga-laga lainnya di grup-grup yang lain. Tak kira kita masih bisa lolos di peringkat 3 terbaik. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dukung saya terus dengan cara subscribe ya. Semoga tahun ini saya bisa konsisten dan juga bisa 1000 subscriber. Wah, that's my dream gitu, absolutely ya. Semoga bisa, dan juga teman-teman juga dukung saya agar selalu semangat dan konsisten membuat konten. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, dan juga semoga kalian di sana sehat-sehat selalu, dan juga dimudahkan semua keinginannya, dimudahkan semua hajat-hajatnya, rezekinya, dan juga di tahun ini 2024 menjadi tahun yang beruntung dan berbahagia bagi kalian semua. Oke, that's it. Mungkin itu saja dari saya.
Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.